Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa saudara-saudari di renungan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini berjudul Duduk di kakinya bukan hanya sekedar sibuk melayani. Bacaannya ada di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk anugerah pada pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami, di mana Engkau telah membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas hari ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Tuhan, bimbinglah kami saat kami membaca firman-Mu, berikanlah kami pengertian untuk memahami isi renungan hari ini. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, dan lembutkanlah hati kami agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya menjadi seorang pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kiranya melalui renungan pada pagi hari ini, kami semakin mengenal kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Pernahkah kita merasa bahwa kita super sibuk? Entah itu sibuk karena kuliah, sibuk karena pekerjaan, sibuk dengan urusan keluarga, atau bahkan sibuk melayani. Kadang dengan kesibukan kita merasa bangga karena kita merasa berguna, atau karena kita memiliki kontribusi yang terbesar. Tapi tanpa disadari, bisa jadi di balik semua kesibukan itu, kita sedang kehilangan sesuatu yang sangat penting dan berarti. Hari ini kita akan melihat suatu kisah yang sangat sederhana, namun penuh makna dari Injil Lukas 10, ayat 38-42. Kisah ini tentang Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Di sini kita melihat bahwa Marta adalah tipe orang yang aktif, di mana dia menyiapkan makanan, membereskan rumah, mungkin membuat minuman. Semua yang ia lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus dan para muridnya. Sedangkan saudaranya Maria, dia hanya duduk diam di dekat kaki Yesus dan mendengarkan setiap perkataannya. Di sini kita melihat juga bahwa Marta mulai terasa kesal dan dia mengeluh kepada Tuhan Yesus. Marta berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan Yesus menjawab dengan lembut dan dengan penuh pengertian. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari kisah Marta dan Maria, kita mendapatkan 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah aktivitas yang baik belum tentu paling utama. Marta melakukan hal yang baik. Dia melayani Tuhan, dia bekerja keras, dan semuanya kelihatan mulia. Tapi nyatanya, di balik aktivitas itu, di balik pelayanannya itu, Marta mengalami kegelisahan, marah, merasa kesal, dan mungkin terbebani. Kadang kita pun sama. Ketika kita aktif di gereja, menjadi panitia, menjadi tim pelayanan musik, menjadi tim pelayanan di multimedia, bahkan pemimpin pujian,
Tapi hati kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa capek, jenuh, bahkan mengeluh. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih punya waktu untuk duduk diam dan mendengarkan apa kata Tuhan? Selanjutnya, Tuhan itu rindu kita lebih dahulu hadir di hadirat-Nya, bukan hanya aktif melayani. Tuhan Yesus tidak menyalahkan pelayanan Marta, tapi Tuhan Yesus ingin Marta mengerti sebuah prioritas. Ada saatnya untuk sibuk, tapi ada saatnya untuk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau Marta dan kita belajar menjadi murid yang duduk di kakinya. Saya pun pernah merasa jauh dari Tuhan. Saya merasa sibuk pelayanan, sehingga pelayanan saya merasa sebagai rutinitas. Dan lama-kelamaan menjadi kosong, merasa hambar. Inilah perasaan yang saya alami ketika relasi saya dengan Tuhan mulai terasa jauh. Dan di saat itu saya sadar, saya telah kehilangan bagian yang terbaik. Pelayanan tanpa hadirat Tuhan adalah kekosongan. Pelayanan itu baik, tetapi melayani tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan hanya akan menghasilkan kelelahan, kepahitan, bahkan kebanggaan kosong. Tuhan Yesus tidak hanya ingin pelayanan kita saja, tapi Dia ingin hati kita. Di Markus 10 ayat 45 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sendiri hadir sebagai hamba yang melayani dari hati. Dan Dia ingin kita bekerja bukan hanya untuk Dia, tapi bersama Dia. Jadi saudara-saudari, hari ini kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati. Apakah saya melayani dengan tulus atau hanya karena tanggung jawab? Apakah saya melayani dengan kasih atau hanya karena ingin diakui? Apakah saya masih punya waktu duduk di kaki Tuhan Yesus? Atau hanya sibuk kesana kemari, melayani seperti Marta? Tuhan Yesus rindu kamu duduk diam di kakinya, mendengarkan suaranya dan mendengarkan firman-Nya. Itu adalah bagian terbaik, di mana kita menemukan kekuatan, kepekaan, dan damai yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, di tengah kesibukan kami, ajar kami berhenti dan datang kepada hadirat-Mu, bukan hanya sebagai hamba yang melayani, tetapi sebagai anak yang duduk di kaki-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih atas penghiburan, pengajaran, dan teguran yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami agar firman yang telah kami baca pada pagi hari ini tidak hanya singgah di pikiran kami, tetapi tinggal di hati kami dan nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kuatkan kami untuk menjalani hari ini dengan hikmat dan kasih, sehingga kami pun bisa menjadi terang dan garam bagi lingkungan di sekitar kami. Dan biarlah melalui perkataan, melalui sikap dan tindakan kami, nama Engkau dipermuliakan dan kasih-Mu dirasakan oleh sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin.